Dewa Perang Ye Shikai. Bab 176. Ye Shikai menghela napas panjang lega setelah mendengar ini. Ternyata Xiang Qi sedang mengujinya. Jika apa yang dikatakan Xiang Qi tadi benar, maka Ye Shikai pasti akan bertarung sampai mati. Xiang Qi berkata dengan enteng, "Sahabatku, formasi internal makam ini semuanya dioperasikan oleh kekuatan internal yang telah disegel selama ribuan tahun. Dengan kedatanganmu hari ini, kekuatan internal yang kecil ini akan segera habis dan makam ini akan runtuh. Kau dan teman-temanmu harus segera pergi. Bagaimana denganmu, senior? 2000 tahun yang lalu, aku seharusnya hanya segenggam debu. Sekarang setelah aku menceritakan semua ini kepadamu, aku bisa beristirahat dengan tenang." Xiang Qi tersenyum. Ye Shikai dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Xiang Qi perlahan memudar dan menjadi transparan. Tepatnya, Xiang Qi di depannya hanyalah sisa. Satu-satunya yang dapat menopangnya adalah sisa tenaga dalamnya. Tidak peduli siapa yang datang ke sini, kekuatan internal ini akan hilang. Bertemu Ye Shikai hari ini lebih seperti keinginan terakhir. Akhirnya, tubuh Xiang Qi menghilang sedikit demi sedikit hingga menghilang sepenuhnya. Moji juga terbangun, dan reaksi pertamanya adalah mengambil pedang lembut dan ingin bertarung, tetapi dihentikan oleh Ye Shikai. "Hei, kenapa matamu merah?" Moji melihat mata Ye Shikai sedikit merah, seperti baru saja menangis. Enggak apa-apa. Ayo cepat pergi." Ye Shikai menenangkan dirinya dan menunjuk ke pintu. "Di mana lelaki tua itu? Mengapa dia pergi?" Moji bertanya. "Yang senior sudah pergi." Ye Shikai merasa sedikit sedih. Dia menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam cincin penyimpanan dan menaruh semua ramuan dan buku kuno pada kedua sisinya ke dalamnya. Ini semua adalah hadiah dari senior Xiang Qi, dan Ye Shikai akhirnya mengambilnya. Moji sedikit terkejut melihat pemandangan ini, tetapi dia tidak bertanya banyak. Baru saja Ye Shikai memanggil lelaki tua itu, senior, dan Moji mungkin sudah bisa menebak apa yang terjadi. Ye Shikai dan Moji meninggalkan makam dan kembali ke aula makam. Jiqian, Wang Kai dan rombongannya sudah menunggu di aula makam. "Bagaimana kabarmu di sana?" Jiqian bertanya dengan khawatir. "Tidak apa-apa. Kita bicarakan di luar saja. Makam ini akan runtuh." Begitu Ye Shikai selesai berbicara, seluruh makam mulai bergetar hebat. Ye Shikai mendesah dalam hati. Formasi asli dalam makam tersebut telah menghilang. Tanpa perlindungan formasi, seluruh makam bisa runtuh kapan saja. Semua orang segera meninggalkan makam. Ye Shikai terus mengeluarkan kekuatan internalnya untuk mencoba yang terbaik mempertahankan formasi. Orang terakhir baru saja melangkah keluar dari makam, tiba-tiba mendengar suara ledakan, dan makam pun runtuh seluruhnya. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu di sana?" Setelah semua orang duduk, hari sudah malam. Semua orang mendirikan tenda dan beristirahat. Ye Shikai duduk sendirian di depan api unggun, seolah sedang memikirkan sesuatu. Jiqian menghampiri Ye Shikai, sedikit penasaran. "Saya bertemu dengan seorang senior yang memberi saya barang-barang ini." Ye Shikai menceritakan semua yang terjadi pada Jiqian. Setelah mendengarkannya, dia terkejut pada awalnya, lalu dia berpikir keras. "Saya pernah melihat nama Xiang Qi dalam dokumen sejarah. Dia adalah seorang jenderal dari negara Chu. Namun, orang ini tidak ditemukan dalam catatan pertempuran penaklukan Chu oleh Qin. Tapi cincin penyimpanan ini memang harta karun. Setidaknya kita tidak perlu membawa begitu banyak barang." Jiqian menggoda. Ye Shikai menyentuh kepala Jiqian, memegang tubuh Jiqian dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Ini bisa dianggap sebagai panen pertama kita sejak memasuki Gunung Suci." Jiqian menatap Ye Shikai dan melihat bahwa dia tampak sangat khawatir, dan dia tahu bahwa dia memiliki banyak hal dalam hatinya. "Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan?" Ye Shikai tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat api unggun di depannya. "Sebenarnya kamu ingin kembali ke Tiongkok karena kamu merindukannya, kan?" Jiqian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Shikai. Merasakan tubuh Ye Shikai sedikit gemetar, Jiqian menghela nafas dan berkata, "Jika bukan karena situasi darurat di Gunung Suci, kamu tidak akan mau datang, kan?" Ye Shikai mengangguk. Dia tidak dapat menyangkal hal ini secara langsung. Dia tidak tahu kapan Ye Shikai mulai lelah dengan perang. Kembali ke Cina merupakan perwujudan dari kelelahannya terhadap perang. Ia melepaskan prestise seorang dewa dan kembali ke Tiongkok untuk menjadi pekerja kerah putih. Kalau orang lain tahu tentang hal ini, mereka pasti akan mengartikannya sebagai orang yang sakit mental. Sekalipun dia memiliki istri secantik Su Qingyu,
dia masih jauh dari layak menduduki jabatan dewa tertinggi. Seorang dewa bukan hanya suatu kehormatan, tetapi juga suatu status. Dengan kekuasaan, tidak perlu khawatir tidak memiliki wanita. Namun kini Yesikai adalah seorang laki-laki yang mencintai keindahan namun tidak mencintai negaranya. Dia tidak bisa melepaskan istana dunia bawah, terutama karena istana dunia bawah penuh dengan saudara-saudara yang telah melalui hidup dan mati bersamanya di masa lalu, dan Yesikai tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Jiqian menempelkan kepalanya di dada Yesikai. Dalam kegelapan, mata Jiqian merah. Bisakah kamu berhenti memikirkannya saat aku ada? Suara Jiqian terdengar agak tercekat, dan lebih terdengar seperti permohonan. Yesikai memeluk Jiqian lebih erat, membiarkan dia merasakan kehangatan dadanya. Yesikai tidak bisa menolak, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menolak. Keduanya terdiam. Malam di Gunung Suci itu sungguh indah dan sangat sunyi. Begitu sunyinya sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar detak jantung mereka. Pagi-pagi sekali, Jiqian membuka matanya dan mendapati dirinya di dalam tenda. Tadi malam, Jiqian benar-benar tidur di pelukan Yesikai. Yesikai takut dia akan masuk angin di malam hari, jadi dia dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam tenda. Cina Yanjing. Su Qingyu menghubungi nomor telepon Yesikai berulang kali, tetapi tidak seorang pun menjawab. Tidak ada komunikasi selama seharian. Su Qingyu telah membuat lusinan panggilan. Sekarang dia merasa sangat cemas, khawatir kalau terjadi sesuatu pada Yesikai. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka dan seorang wanita jangkung masuk. Elena, kamu datang di waktu yang tepat. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Su Qingyu berkata dengan cemas. Orang yang datang adalah Elena. Sebelum Yesikai pergi, dia memintanya untuk tinggal di Departemen Hubungan Masyarakat untuk melindungi keselamatan Anlan dan Su Qingyu. Baru saja, Anlan menyerahkan sebuah dokumen kepada Elena dan memintanya untuk memberikannya kepada Su Qingyu. Presiden, apakah ada yang bisa saya bantu? Elena bertanya. Anda orang Eropa. Saya punya beberapa urusan mendesak baru-baru ini dan harus segera pergi ke Eropa. Silakan ikut saya, kata Su Qingyu. Elena tahu bahwa Su Qingyu adalah istri Yesikai. Su Qingyu sangat ingin pergi ke Eropa, itu pasti karena masalah Yesikai. Baiklah Presiden, saya akan mengaturnya sekarang. Elena diam-diam bahagia. Awalnya dia sangat tidak puas dengan tugas Yesikai yang memintanya untuk tetap berada dalam kelompok, tetapi karena perintah itu, dia tetap patuh. Sekarang setelah Su Qingyu berkata demikian, Elena tidak perlu khawatir sama sekali. Su Qingyu menganggap bahwa Elena adalah orang Eropa dan mengenal Yesikai, jadi akan sangat membantu jika mengajaknya dalam perjalanan ke Eropa ini. Namun, dia tidak tahu tentang Elena dan Istana Dunia Bawah. Bab 177. Su Qingyu merasa sangat cemas. Tidak ada berita dari Yesikai di Eropa sekarang. Bahkan jika dia menelepon polisi, tidak ada bukti bahwa dia dalam masalah. Su Qingyu tahu bahwa Yesikai adalah seorang kultivator. Tidak apa-apa jika dia bertemu dengan orang biasa, tetapi akan berbahaya jika dia bertemu dengan kultivator lain. Yesikai menelepon Anlan. Halo, Qingyu, ada yang bisa saya bantu? Panggilan tersambung, dan suara Anlan terdengar dari ujung sana. Lan, aku akan pergi ke Eropa, dan mungkin akan butuh waktu. Kau akan mengambil alih urusan perusahaan saat aku pergi. Setelah mendengar ini, Anlan langsung berpikir tentang Yesikai yang pergi ke Eropa. Anlan pada dasarnya tahu tentang urusan perusahaan, dan tidak ada yang terjadi baru-baru ini yang mengharuskannya bergegas ke Eropa untuk mengatasinya. Setelah menutup telepon, Anlan bergegas ke kantor presiden. Qingyu, kamu akan ke Eropa, apa yang terjadi? Saat Anlan memasuki ruangan, dia melihat ke arah Elena di sampingnya, memberi isyarat padanya untuk keluar terlebih dahulu, lalu bertanya. Yesikai tidak menjawab teleponku sepanjang hari. Aku curiga ada sesuatu yang terjadi padanya. Su Qingyu tampak cemas. Sebelum Yesikai pergi, Su Qingyu bertanya di mana dia akan tinggal setelah tiba di Eropa. Saat itu, Yesikai memberi alamat pada Su Qingyu. Jangan terlalu khawatir. Dia pasti ada urusan mendesak yang harus diselesaikan dan tidak melihat telepon itu. Anlan menghiburnya. Dia sangat cakap. Jangan khawatir. Anlan dengan lembut menepuk punggung Su Qingyu. Tapi aku benar-benar khawatir. Aku sudah meminta Elena untuk menemaniku. Penerbangannya malam ini dan akan tiba besok pagi. Su Qingyu menjadi tenang. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk pergi?
Anlan bertanya. Baiklah, ya, saya sudah memutuskan. Su Qingyu berkata dengan tegas. Baiklah kalau begitu, pergilah dan segera kembali, dan berhati-hatilah. Anlan mendesah tak berdaya, dan akhirnya setuju. Su Qingyu memang impulsif dalam hal ini. Selama ini, Anlan secara bertahap memahami Ye Shikai. Jika masalah itu dapat membuat Ye Shikai bingung, apa yang dapat Su Qingyu lakukan jika dia pergi? Itu tidak akan membantu. Namun, karena desakan Su Qingyu, Anlan tidak dapat membujuknya. Yang bisa dilakukan Anlan hanyalah menstabilkan perusahaan dan mempertahankan operasinya selama Su Qingyu pergi. Di sebuah klub mewah di Yanjing, Luo Shiki berada di kamar pribadi. Malam hari ini, bawahannya dari beberapa distrik akan datang ke sini untuk melapor kepadanya. Luo Shiki, mengenakan gaun malam merah, duduk di tengah, tampak lebih menawan, seperti seorang ratu. Semua orang berada di kedua sisinya, melapor padanya. Kita akhiri saja laporan hari ini. Kalau ada yang terjadi, segera laporkan. Beberapa jam kemudian, Luo Shiki berkata dengan ringan. Setelah semua orang merespons, mereka perlahan pergi. Di seluruh kotak, hanya Luo Shiki dan pengawalnya yang hadir. Tiba-tiba pintu kotak itu terbuka, dan seorang pria berjas perlahan masuk. Luo Shiki perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pria di depannya. Cheng Yi, sepertinya suasana hatimu sedang buruk akhir-akhir ini. Apakah kamu sakit? Orang yang datang adalah Cheng Yi, tetapi ekspresinya tampak sedikit tidak wajar. Haha, Nona Luo, saya baik-baik saja, tapi Nona Luo, mungkin ada yang salah dengan Anda. Cheng Yi tiba-tiba tertawa. Dalam keadaan normal, siapa yang berani tertawa sekeras itu di depan Luo Shiki? Luo Shiki mengerutkan kening dan menatap Cheng Yi. Bagaimana apanya? Luo Shiki berkata dengan suara dingin dan ekspresi serius. Itulah yang saya maksud. Tiba-tiba, Cheng Yi mengeluarkan pistol dari belakang dan mengarahkannya ke Luo Shiki. Apa yang sedang terjadi? Di dalam kotak yang tenang, terdengar suara tembakan, yang membangunkan semua orang. Saya pikir Luo Shiki pasti sudah mati, tetapi fakta menunjukkan bahwa Luo Shiki masih baik-baik saja, dan sumber tembakan sebenarnya berasal dari Luo Shiki. Pada saat ini, Luo Shiki sedang memegang pistol hitam di tangannya, dan pistol Cheng Yi terjatuh ke samping. Pada saat itu, Luo Shiki langsung bergerak, melambaikan tangannya dan melepaskan tembakan, yang mengenai punggung tangan Cheng Yi secara langsung, dengan sangat cepat. Kau sedang bermain-main dengan senjataku. Kau tidak siap saat aku menembak. Luo Shiki mencibir, menarik pelatuk, dan menembak kaki Cheng Yi. Setelah dipukul seperti itu, Cheng Yi langsung berlutut dengan satu kaki. Kedua pengawal di samping Luo Shiki segera melangkah maju untuk menaklukkan Cheng Yi. Tiba-tiba beberapa pria bersenjata masuk ke dalam kotak tersebut. Luo Shiki segera mengangkat tangannya dan menarik pelatuk ke arah pintu. Para pengawal di sekelilingnya juga mencabut senjata mereka sebagai tanggapan. Luo Shiki menembak dengan cekatan, mengganti magasin, lalu menembak dengan cepat, bak dewa perang wanita. Setiap kali dia melepaskan tembakan, target akan jatuh ke tanah. Dalam beberapa menit, semua pria yang menerobos masuk sudah mati. Luo Shiki mengambil pisau buah dari meja, perlahan berjalan ke arah Cheng Yi, dan menusukkan pisau itu ke telapak tangan Cheng Yi. Ah! Cheng Yi menjerit kesakitan, tetapi tubuhnya ditahan oleh dua pengawal. Luo Shiki berkata dengan dingin, biarkan aku memberitahumu siapa yang memerintahkanmu melakukan ini. Hahaha, hanya aku saja. Cheng Yi tiba-tiba tertawa. Luo Shiki tidak mempercayainya. Cheng Yi, seorang manusia biasa, tidak mungkin punya nyali untuk menentangnya. Pasti ada seseorang di belakangnya. Luo Shiki, apakah menurutmu kamu aman sekarang? Cheng Yi berteriak histeris, jika Ye Shikai tidak ada di sini, apakah menurutmu kamu aman? Bos Xing, sudah waktunya untuk keluar. Luo Shiki mendesah dalam hati. Cheng Yi memang punya rencana cadangan. Pada saat ini, jendela kotak itu tiba-tiba pecah, dan sebuah bayangan hitam melintas masuk. Luo Shiki ingin menyerang, tetapi bayangan hitam itu terlalu cepat. Hanya dalam 2 detik, semua pengawal Luo Shiki terbunuh. Nona Luo, senang bertemu dengan Anda. Pria berpakaian hitam itu memiliki topeng gelap di wajahnya. Dia adalah mantan musuh bebuyutan Ye Shikai, Bos Xing, sebagaimana Sun Long memanggilnya. Luo Shiki agak terkejut dengan kekuatan pria itu dan wajahnya sangat serius. Siapapun yang dapat dengan mudah membunuh beberapa pengawal pastilah seorang kultivator. Alangkah hebatnya jika Ye Shikai ada di sini,
tetapi dia sekarang berada di Eropa. Aku tidak mengenalmu. Mengapa kau mencariku? Luo Shiki menjawab dengan dingin. Meski tahu dirinya bukan tandingan pria ini, Luo Shiki tidak takut. Haha, sebenarnya aku tidak ingin membuat masalah bagi Nona Luo, tapi bagaimanapun juga kamu adalah wanita Yesikai. Pria bertopeng itu tertawa. Setelah mendengar ini, Luo Shiki mungkin tahu tujuan orang ini, yaitu menculik Luo Shiki dan menggunakannya untuk mengancam Yesikai. Adapun mengapa Cheng Yi membantunya, mungkin karena pria bertopeng itu berjanji kepada Cheng Yi. Bos Xing, jangan lupakan perjanjian kita sebelumnya. Cheng Yi berjalan ke arah pria bertopeng itu, tetapi karena salah satu kakinya tertembak, ia berjalan dengan pincang. Bab 178. Hai, Tuan Cheng, senang sekali bekerja dengan Anda. Tentu saja saya ingat perjanjian antara kita. Pria bertopeng itu tertawa dingin, setelah menyingkirkan Nona Luo, aku akan memberimu dunia bawah. Itu bagus. Cheng Yi berjalan mendekat sambil tersenyum. Dia tampaknya tidak peduli sama sekali dengan luka-luka di tubuhnya. Beberapa luka masih berdarah. Ketika Cheng Yi berjalan mendekati pria bertopeng itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meletakkannya di kepala Cheng Yi. Suatu kekuatan tenaga dalam menembus otak Cheng Yi, dan tubuhnya yang telah kehilangan kekuatan, ambruk ke tanah. Haha, Nona Luo, sejujurnya, aku benci orang yang mengkhianati tuannya demi ketenaran dan kekayaan. Lihat, aku sudah membereskan kekacauan ini untukmu. Pria bertopeng itu tertawa, dan tawanya munafik. Terima kasih banyak. Luo Shiki berkata dengan tidak senang. Pria bertopeng ini sungguh munafik. Dia jelas ingin menangkap Luo Shiki, tetapi dia juga ingin menyenangkannya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Pria bertopeng itu maju 2 langkah. Luo Shiki mendesah. Para pengawal di luar klub pasti telah ditarik oleh Cheng Yi. Sekalipun mereka masih di sana, mereka pasti tidak akan sebanding dengan kultivator di depan mereka. Luo Shiki tidak takut karena dia percaya Yesikai pasti akan datang. Tiba-tiba semua lampu di klub itu padam, dan terdengar suara samar dari jendela, kalau kamu mau membawanya pergi, minta saja padaku dulu. Di Gunung Suci. Ye tua, kemana kita akan pergi selanjutnya? Setelah beristirahat malam, rombongan berencana melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung. Namun, ada banyak jalan di depan, dan tampaknya sulit untuk memilih. Yesikai melangkah maju 2 langkah, menatap tanah dan dedaunan di tanah, lalu berkata dengan ringan, seseorang pernah datang ke sini sebelumnya, dan mereka baru saja pergi belum lama ini. Siapakah orangnya? Ji Qian bertanya. Saya tidak tahu. Saya menduga pihak lain memiliki sebagian peta Gunung Suci. Siapapun yang memiliki harta karun seperti itu pasti berasal dari keluarga terkemuka. Yesikai melihat ke kejauhan. Maksudmu dewa utama lainnya? Wang Kai berkata dengan keras. Kalau begitu, kenapa kita tidak bergegas ke sana? Kita tidak bisa membiarkan mereka sampai di sana lebih dulu. Semua orang bergerak menuju gunung, ketika tiba-tiba, Ji Qian menunjuk ke kejauhan. Semua orang melihat dan melihat beberapa gumpalan asap putih. Saat melihat ke bawah, mereka melihat sebuah desa. Semua orang terkejut. Mungkinkah ada sekelompok orang yang tinggal di Gunung Suci itu? Yesikai mengusulkan untuk pergi melihatnya, tetapi memberitahu semua orang untuk bersiap dan tidak meremehkan musuh. Kelalaian apapun di Gunung Suci dapat menimbulkan krisis. Kerumunan itu perlahan-lahan mendekati pintu masuk desa dan memastikan bahwa desa itu bukanlah fata morgana, tetapi benar-benar nyata. Mereka semua terkejut. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas keluar dari pintu masuk desa dan mengepung semua orang. Orang-orang ini tampak tidak ada bedanya dengan orang biasa, hanya saja bedanya rambut mereka semuanya beruban, baik tua, muda, maupun anak-anak, semuanya berambut putih. Siapa kamu? Seorang lelaki tua dengan tongkat perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Semua orang memberi jalan untuknya. Dia tampak seperti orang yang dihormati. Orang tua itu perlahan berjalan di depan orang banyak dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kakek tua, kami datang dari kaki gunung dan tersesat di sini. Kami tidak sengaja mengganggu desamu. Yesikai tidak mengambil tindakan secara langsung. Di satu sisi, dia tidak bisa bertindak gegabah sebelum mengonfirmasi hubungan antara kedua pihak. Di sisi lain, Yesikai merasakan fluktuasi energi yang kuat dari tubuh lelaki tua itu. Orang tua ini adalah seorang master. Meskipun ada 3 orang dari kuil utama di sini, Yesikai tidak ingin perkelahian terjadi. Menatap semua orang di sekitarnya,
Yesike tiba pada kesimpulan yang mengerikan bahwa semua orang di sini, bahkan anak-anak, memiliki kekuatan internal dalam tubuh mereka. Dalam arti tertentu, semua orang ini adalah praktisi. Di luar sana, orang yang berkultivasi seringkali sangat langka, dan mampu mengolah kekuatan internal berarti bakat seseorang mungkin lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Dan di sini, bahkan anak-anak memiliki kekuatan internal dalam tubuh mereka. Bukankah ini bertentangan dengan keinginan surga? Namun, ini adalah gunung suci, jadi tidak ada yang mustahil. Ketua, saya rasa orang-orang ini pastilah orang jahat di luar sana. Saya sarankan Anda mengambil tindakan terlebih dahulu. Seorang lelaki di samping lelaki tua itu berkata dengan suara rendah. Haha, Lao Ye, lihat, kamu tidak ingin bertarung, tapi menurutku tidak. Wang Kai tertawa. Suka berperang dan pantang menyerah, itulah kepribadian sang dewa perang. Wang Kai tidak tahu bagaimana cara menulis kata-kata, tunjukkan belas kasihan. Ketika mendengar apa yang dikatakan pria itu, Wang Kai menjadi marah dan berteriak, Kratos, Phobos, ikutlah denganku. Ya, dewa perang. Kratos dan Phobos juga dua orang tangguh. Mereka segera memegang senjata di tangan mereka dan menghadapi penduduk desa. Tunggu. Yesike berteriak keras untuk menghentikan ketiga orang itu. Begitu perkelahian terjadi, kedua belah pihak akan menderita kekalahan. Yesike tidak ingin siapapun terluka sebelum mencapai puncak gunung. Kakek senior, kami tidak punya niat jahat. Kami hanya melewati gunung dan ingin beristirahat. Jika tidak nyaman, kami akan pergi sekarang. Yesike berkata kepada orang tua di depannya. Ketua, kita masih. Ucapan lelaki di sebelah lelaki tua itu dipotong oleh lelaki tua itu sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Diamlah, Fan Wu. Tidak ada gunanya memulai perkelahian sekarang juga. Orang tua itu menghentikannya dan tersenyum pada Yesike, karena kalian semua datang untuk beristirahat, kami menyambut kalian. Desa kami sudah lama tidak kedatangan tamu. Silakan masuk. Yesike menepuk bahu Wang Kai, dan dia berjalan masuk dengan enggan. Sepanjang jalan, dia menatap laki-laki bernama Fan Wu, tampak sangat tidak senang. Orang tua itu memegang tangan Yesike dan berkata, anak muda, maafkan aku karena bersikap kasar tadi. Kami benar-benar minta maaf karena telah mengganggu desa Anda, jawab Yesike. Orang tua itu membawa semua orang ke kuil, memberi isyarat agar mereka duduk, lalu menyiapkan dan menyajikan makanan. Kamu dari mana? Apa yang kamu lakukan di pegunungan? Kakek senior, kami baru saja turun dari gunung. Kami dengar ada peninggalan bersejarah di gunung itu, jadi kami naik ke atas untuk mencarinya. Yesike memperkenalkan semua orang kepada lelaki tua itu, tetapi tidak mengatakan bahwa mereka datang ke Gunung Suci untuk Pantheon. Dia baru saja menemukan alasan. Sejarah, bolehkah saya bertanya, tahun berapa sekarang? Mendengar ucapan lelaki tua itu, Wang Kai hampir memuntahkan nasinya. Pak tua, apa kau bercanda? Tidak adakah seorang pun di sini yang tahu tahun berapa? Orang tua itu menggaruk kepalanya dengan canggung dan tersenyum. Sejujurnya, orang-orang di desa kami selalu hidup menyendiri di pegunungan dan tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Jadi kami tidak bisa memastikan sudah berapa tahun. Kakek senior, benarkah tidak ada seorang pun yang datang ke sini? Yesike bertanya. Adapun orang-orang yang datang dari luar, ada beberapa. Sekelompok orang datang ke sini beberapa hari yang lalu, kata lelaki tua itu. Bab 179. Kakek tua, apakah kamu mengatakan bahwa seseorang datang ke sini beberapa hari yang lalu? Ketika lelaki tua itu menyebutkan bahwa seseorang pernah ada di sini, semua orang terkejut. Pada saat ini, orang yang datang ke Gunung Suci adalah dewa utama atau seorang guru, dan kemungkinan besar mereka sudah sampai di sana terlebih dahulu. Benar sekali. Mungkin ada puluhan orang yang ingin memasuki desa kami. Mereka hampir berkelahi setelah kami menolak mereka. Orang tua itu berkata, itulah sebabnya orang-orang di desa sangat waspada terhadap orang luar. Maafkan saya. Orang tua itu membungkuk dan berkata, maaf merepotkanmu, senior, tapi kami kesini karena ada beberapa hal yang harus kami lakukan. Kami hanya ingin beristirahat di desamu selama 1 malam dan berangkat besok. Kata Yesike. Tentu saja tidak ada masalah. Kata orang tua itu. Setelah semua orang makan dan minum sampai kenyang, hari sudah gelap. Orang tua itu memperlakukan Yesike dan kelompoknya dengan sangat baik. Setelah makan, penduduk desa menampilkan tarian. Setelah upacara, hari sudah malam.
Orang tua itu menyiapkan kamar untuk semua orang. Pak Tua Ye, menurutmu apa yang dilakukan orang tua ini? Wang Kei diam-diam datang ke kamar Ye Shikai. Apa yang terjadi? Dia hanya seorang kepala desa. Ketika dia bertemu tamu, tidak bisakah dia menjamu mereka? Ye Shikai bertanya balik. Saya merasa desa ini sangat aneh. Ketika saya berjalan di desa, penduduk desa tampak seperti melihat hantu. Tolong kendalikan aura pembunuhmu. Orang-orang di desa ini terisolasi dari dunia luar. Tiba-tiba sekelompok orang datang dengan wajah garang. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan takut. Ye Shikai memiliki wajah yang gelap. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh di ruangan itu. Siapa ini? Ye Shikai bertanya. Itu aku. Terdengar suara wanita dari pintu terbuka, dan Jiqian berjalan masuk perlahan. Haha, sepertinya aku harus minggir sebentar. Wang Kei menatap Ye Shikai dan Jiqian sambil tersenyum. Baiklah, aku pergi dulu. Kita harus berangkat besok pagi. Aku akan kembali dan beristirahat dulu. Kalian berdua juga harus segera beristirahat. Sambil berkata demikian, Wang Kei berjalan keluar sambil tersenyum. Sudah larut malam, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Shikai menutup pintu dan menuangkan segelas air untuk Jiqian. Saya khawatir kita tidak bisa tinggal di desa ini lagi. Jiqian berkata dengan serius, sore ini, kudengar penduduk desa bernama Fan Wu diam-diam mengumpulkan banyak penduduk desa. Aku khawatir mereka punya rencana. Jiqian menceritakan kepada Ye Shikai segala sesuatu yang tidak sengaja ditemukannya pada sore hari. Saya pikir kita harus berangkat pagi-pagi besok. Ekspresi wajah Ye Shikai serius. Jika terjadi konflik dengan penduduk desa, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian. Yang paling penting adalah Ye Shikai tidak ingin menambah korban yang dapat dihindari ini. Tidak, kita harus pergi malam ini, kata Jiqian. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar pintu, seperti ada banyak orang yang sedang membuat kegaduhan. Pak Tua Ye, gawat, penduduk desa itu menghalangi pintu. Wang Kei tiba-tiba berlari kembali, mendorong pintu hingga terbuka, dan berkata dengan cemas, aku tahu penduduk desa ini punya niat jahat. Aku tidak bisa mentolerir ini. Aku akan membunuh mereka sekarang. Tidak. Sebelum Ye Shikai selesai berbicara, Wang Kei berlari keluar. Ye Shikai ingin menghentikannya, tetapi dihentikan oleh Jiqian. Mengapa kau menghentikanku? Apakah kau ingin mereka berkonflik? Ye Shikai berteriak pada Jiqian. Ini adalah pertama kalinya Ye Shikai begitu marah pada Jiqian. Apa kau belum mengerti? Jika penduduk desa ini tidak takut, apakah mereka akan berperilaku baik? Jiqian juga meneriaki Ye Shikai. Apakah kita harus bertempur? Mengapa harus berakhir dengan pertumpahan darah jika itu bisa dihindari? Ye Shikai tidak percaya apa yang dikatakan Jiqian. Membunuh orang yang tidak bersalah bukanlah gaya Ye Shikai. Sejak zaman dahulu kala, mereka yang telah mencapai hal-hal besar, jalan menuju kesuksesannya diaspal dengan darah. Tetapi Ye Shikai tidak akan membunuh orang secara gegabah untuk mencapai tujuannya. Jangan khawatir, ini hanya hukuman ringan. Aku akan berhati-hati agar tidak melampaui batas. Aku sudah memberitahu orang lain. Setelah Jiqian mengatakan ini, Ye Shikai merasa lega, dan mereka berdua bergegas keluar. Kalian orang luar yang jahat, keluarlah dari sini sekarang juga. Sekelompok penduduk desa berkumpul di luar rumah, dipimpin oleh penduduk desa bernama Fan Wu. Ketika Ye Shikai datang sebelumnya, dia mendapati bahwa semua orang di desa itu memiliki kekuatan batin dan merupakan kultivator. Ini mungkin karena Gunung Suci. Beberapa di antara mereka bahkan memiliki kekuatan internal yang sangat dalam. Patriark tua itu adalah contohnya. Aku katakan, dasar rakyat jelata yang tidak terkendali, kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Orang yang berlari paling depan adalah orang kepercayaan Wang Kei, Kratos, dengan dua pedang di tangannya bersinar tajam. Kratos pernah terluka saat bertarung dengan monster raksasa di Gunung Suci sebelumnya, sehingga membuatnya sangat tertekan. Di pagi hari, dia diganggu oleh penduduk desa bernama Fan Wu. Sekarang dia menjadi murka dan menebas Fan Wu dengan kedua pedangnya. Fan Wu hanya memegang sabit di tangannya, yang terlihat sangat biasa, jenis yang digunakan untuk memotong rumput. Dia menyerang langsung ke arah pedang ganda Kratos. Kratos diam-diam bersukacita karena Fan Wu mungkin mencari kematian dengan melakukan serangan langsung seperti itu. Gerakan Kratos sangat mendominasi. Bahkan para ahli kultivasi tidak berani melakukannya secara langsung. Tapi sekarang, Fan Wu benar-benar mendatanginya seperti ini.
Bang, kedua pisau itu beradu, percikan api beterbangan dan menyala dalam kegelapan. Semua orang menahan napas dan menatap pemandangan di depan mereka. Orang jahat, kamu cukup kuat. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Fan Wu tidak mati, bahkan sabit di tangannya tidak rusak. Mungkinkah itu ilusi? Kamu cukup mampu. Kratos tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati. Pada pertarungan pertama mereka, hasilnya seri 50-50. Kratos menyadari bahwa ia tampaknya telah meremehkan musuh. Penduduk desa ini telah tinggal di Gunung Suci tersebut selama beberapa generasi. Situasi di dalam benar-benar berbeda dari dunia luar. Bahkan seorang penduduk desa tampaknya cukup berkuasa. Kratos langsung melawan. Mengandalkan pengalaman bertarungnya selama bertahun-tahun, ia menggunakan kedua pisau itu dengan sempurna. Meskipun Fan Wu memiliki kekuatan internal yang kuat, pengalaman bertarungnya tidak dapat dibandingkan dengan Kratos, yang telah berada di ambang hidup dan mati selama bertahun-tahun. Benar saja, setelah beberapa ronde saja, Kratos unggul, terutama dengan gerakan kombinasi. Fan Wu merasa sulit untuk bereaksi dan bertahan. Ia seperti anak kecil yang naik kereta dan dipukuli habis-habisan. Hentikan. Pada saat ini, suara seorang lelaki tua terdengar dari belakang kerumunan. Bab 180. Pemimpin suku tua itu berjalan keluar perlahan sambil memegang tongkat di tangannya. Semua orang memberi jalan untuknya dan berteriak, "Fan Wu, keluar dari sini." Fan Wu bukan tandingan Kratos, dan sekarang sang patriark berteriak padanya untuk mundur, jadi dia segera mundur. Tetapi bagaimana mungkin Kratos yang sudah merasakan manisnya, membiarkan Fan Wu pergi begitu saja? Dia baru saja mengumpatnya. Pedang gandanya terjatuh dan dia siap melancarkan serangan mematikan. Sang patriark tua mengangkat kruknya dan menggambar sebuah busur di udara. Perisai energi segera menutupi kepala Fan Wu. Pedang ganda Kratos tampaknya telah mengenai pelat besi. Guncangan energi besar langsung memantulkan Kratos. Bagaimana mungkin Phobos yang telah tiba, membiarkannya pergi? Dia melambaikan tinjunya dan ingin menyerang, tetapi dihentikan oleh Ye Shike yang datang. "Ketua, apa yang terjadi? Mengapa Anda membiarkan orang-orang Anda datang ke sini?" Ye Shike bertanya. "Aku benar-benar minta maaf karena tidak mendisiplinkanmu dengan baik. Fan Wu, kemarilah dan akui kesalahanmu." Pemimpin klan tua itu menarik tangan Fan Wu, tetapi dia dengan enggan melepaskannya. "Orang-orang ini adalah kelompok yang sama seperti terakhir kali. Jangan berpikir Anda dapat menutupinya dengan mengubah sekelompok orang." Fan Wu berteriak dengan gembira, "Rekan-rekan penduduk desa, kita telah hidup di sini dengan damai selama ini, tetapi orang-orang luar ini telah menghancurkan hidup kita. Kita harus mengusir mereka." Atas dorongan Fan Wu, penduduk desa juga sangat bersemangat. Mereka tampaknya membenci Ye Shike dan kelompoknya sampai ke akar-akarnya. Bahkan pemimpin klan lama hampir tidak bisa mengendalikan situasi. "Kalau begitu, kami pamit dulu. Kakak Fan Wu akan merasa lega sekarang." Ye Shike membungkuk dan meminta maaf. Tampaknya orang-orang di desa ini benar-benar tidak menyambut mereka. Meskipun pemimpin klan yang lebih tua telah mencoba membujuknya berkali-kali, Ye Shike menolaknya. Jika dia tetap di sini, sudah pasti akan menimbulkan kekacauan dalam tatanan desa. Penduduk desa terlalu kaku dalam berpikir. Padahal, mereka terbiasa hidup damai dan sangat takut mendapat masalah. Kepala suku tua itu berkata dengan nada meminta maaf, "Meskipun aku tidak dapat membantumu menginap, ini akan berguna untukmu." Orang tua itu mengeluarkan gulungan perkamen dari tangannya. Ye Shike membukanya dan melihat bahwa itu adalah peta sebagian Gunung Suci. Dengan ini, dia tidak akan tersesat. "Terima kasih banyak, orang tua." Ye Shike berkata dengan heran. "Benda ini tidak dapat dibeli meskipun Anda punya uang." Ye Shike menyerahkan peta itu kepada Jiqian. Orang tua itu tersenyum dan menunjuk beberapa tas di belakangnya. "Ini beberapa makanan kering dan perlengkapan yang bisa Anda gunakan." Ye Shike mengucapkan terima kasih berulang kali kepada orang tua itu. Dia hanya bertemu mereka secara kebetulan, tetapi dia sangat murah hati dalam membantu mereka. Itulah semacam kehangatan setelah ketidakpedulian penduduk desa. Dengan perpisahan lelaki tua itu, Ye Shike dan kelompoknya perlahan meninggalkan desa dan berjalan menuju kedalaman Gunung Suci. "Sialan. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak." Wang Kai terus mengeluh sepanjang jalan. Memang agak tidak sopan jika diusir tengah malam. Itu karena pihak lainnya tidak menyambutnya. "Baiklah, ayo cepat kita dirikan tenda di lembah depan." Wajah Ye Shike penuh dengan garis-garis hitam.
Tiba-tiba pupil mata Ye Shike mengecil dan jantungnya serasa ditusuk jarum. Butiran keringat menetes di wajahnya. Di lingkungan yang gelap, wajah Ye Shike tampak sangat pucat. "Hei, Pak Tua Ye, kamu baik-baik saja?" Wang Kei bertanya ketika dia melihat ada sesuatu yang salah dengan Ye Shike. "Apakah kamu baik-baik saja?" Jiqian juga datang, dan ketika dia melihat wajah Ye Shike, dia jelas merasa ada sesuatu yang salah. Seseorang dengan tingkat kultivasi yang tinggi seperti itu biasanya tidak akan jatuh sakit, dan situasi seperti ini bukanlah masalah sepele. "Aku baik-baik saja, hanya saja dadaku terasa sedikit sesak dan aku merasa sedikit cemas." Ye Shike melambaikan tangannya, mengatur napas internalnya, dan menghilangkan rasa sakit di hatinya. Jiqian meletakkan tangannya di dada Ye Shike dan menyuntikkan kekuatan internal yang lembut ke dalam tubuhnya. Kulit Ye Shike langsung terlihat jauh lebih baik. "Di dalam klub mewah di China. Siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi bisnisku?" Pria bertopeng itu mengira penculikan Luo Shiki sudah pasti terjadi, tetapi sekarang orang tak terduga lainnya muncul, dan dia tampak sangat tertekan. "Siapa aku? Apakah kamu tidak mengenaliku?" Pria itu menjentikkan jarinya, dan lampu di tempat itu menyala lagi. Pemuda berjubah putih itu memegang dua tombak tangan hitam pekat di tangannya. "Siapa lagi kalau bukan mimpi buruk? Kamu menggunakan senjata tersembunyi terakhir kali. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan kali ini." Mimpi buruk adalah orang yang sombong. Kecuali Ye Shike, dia hampir tidak pernah mengalahkan siapapun. Di antara 4 jenderal Istana Hades, kekuatannya juga menduduki peringkat pertama. Dia gagal terakhir kali karena tipu daya pria bertopeng. Rasa malu ini tidak akan terlupakan baginya. Luo Shiki menatap lelaki di depannya, pikirannya melayang liar. Tampaknya dia sama sekali tidak mengenal lelaki ini, dan belum pernah mendengar tentangnya. Mengapa dia muncul? Ternyata itu adalah mimpi buruk. Jenderal yang kalah itu begitu sombong sehingga dia datang untuk menghancurkan perbuatan baikku lagi. Pria bertopeng itu meninggalkan Luo Shiki dan menatap Nightmare yang datang. Kalau mereka berdua berusaha sekuat tenaga, peluang menang atau kalahnya paling banter 50-50. Mimpi buruk bahkan mungkin memiliki keunggulan karena kartu truf mimpi buruk belum pernah digunakan. Seorang master yang tak tertandingi pasti akan menyimpan kartu asnya dan menggunakannya di saat-saat terakhir untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kedua pria itu mulai berkelahi di dalam kotak. Kecepatan para pembudidaya sangatlah cepat. Untuk sesaat, seluruh kotak terisi dengan bayangan kedua lelaki itu. Pria bertopeng itu bertarung dan mundur, tidak memberi Nightmare kesempatan untuk menghantuinya. Dan Nightmare bukanlah manusia biasa. Dia mengoordinasikan kedua tombak di tangannya dengan terampil dan pada dasarnya menyerang, sementara pria bertopeng itu hanya bertahan. Pria bertopeng itu ingin menggunakan racun untuk mengalahkan Nightmare, tetapi Nightmare tidak memberi pria bertopeng itu kesempatan untuk meracuninya. Nightmare mengayunkan tombaknya dan hampir memotong tangan pria bertopeng itu. Mimpi buruk berkata dengan dingin, "Trik yang sama tidak akan berhasil padaku." "Sialan, ini menghalangi." Pria bertopeng itu murka dan melambaikan lengan bajunya, lalu kepulan asap hitam keluar dari dalam. Mimpi buruk mendesah dalam hati dan segera datang ke sisi Luo Shiki. Tanpa persetujuannya, dia mengangkatnya dan melompat keluar jendela. Mereka benar-benar menggunakan racun korosif. Setelah meninggalkan klub, Nightmare menurunkan Luo Shiki dan melihat jubah putih di punggungnya. Salah satu sudutnya telah berubah menjadi hitam. Kamu siapa?" Luo Shiki masih sedikit ketakutan. Dia pikir dia akan diculik oleh pria bertopeng, tetapi pada saat kritis, Nightmare muncul dan menyelamatkannya. "Kau tak perlu peduli siapa aku. Ini hanya tugas yang diberikan Hades kepadaku." Mimpi buruk berkata dengan dingin, mengayunkan tombaknya dan memotong sudut jubah putih yang terkontaminasi. "Pluto, siapa dia?" Luo Shiki sedikit bingung. "Kamu tidak mengenal Pluto. Kamu sudah bersamanya begitu lama dan kamu masih belum mengenalnya. Sepertinya kamu lebih mengenal nama Ye Shike." Bersambung.